Selamat pagi, saya Immanuel Umbulele. Saya akan menjelaskan tentang cascading Kota Bekasi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai cascading dalam kinerja pemerintahan yang mencakup visi, misi, serta bagaimana kinerja tersebut direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi, khususnya pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Bekasi. Pertama, kita mulai dari pengertian cascading. Cascading adalah proses penjabaran atau penurunan tujuan dari tingkat yang paling tinggi hingga tingkat paling operasional secara sistematis dan terstruktur. Tujuan utama dari cascading adalah agar setiap program dan kegiatan pemerintah memiliki arah yang jelas serta selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Dalam sistem pemerintahan, cascading sangat penting karena tanpa adanya keterkaitan antara perencanaan di tingkat atas dan pelaksanaan di lapangan, maka program yang dijalankan bisa tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Tahapan pertama adalah cascading visi. Visi merupakan gambaran besar atau kondisi ideal yang ingin dicapai oleh pemerintahan dalam jangka panjang. Dalam konteks pembangunan Kota Bekasi, visi diangkat adalah terwujudnya ketahanan struktur, meningkatkan daya beli masyarakat. Visi ini mencerminkan bahwa pemerintahan ingin menciptakan kondisi ekonomi yang kuat, stabil, dan berkelanjutan, di mana masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, khususnya dalam hal kebutuhan pangan. Selanjutnya, misi. Misi merupakan langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Misi berfungsi sebagai arah kebijakan yang lebih konkret dibandingkan visi. Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, visi yang dijalankan antara lain meningkatkan produksi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan, menjaga stabilitas harga pangan, serta meningkatkan kualitas dan keamanan pangan. Selain itu, misi juga mencakup upaya meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan. Hal ini penting karena mereka merupakan pelaku utama dalam sistem ketahanan pangan. Setelah misi dan visi, tahap berikutnya adalah tujuan. Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang lebih spesifik dan terarah. Contohnya adalah meningkatkan ketahanan pangan daerah, meningkatkan produksi pangan lokal serta memperkuat sistem distribusi pangan. Kemudian tujuan diturunkan menjadi sasaran. Sasaran ini lebih kompleks dan dapat diukur, misalnya menurunkan tingkat kerawanan pangan, terjaganya stabilitas harga bahan pangan, serta meningkatkan produksi hasil pertanian perikanan. Sasaran ini sangat penting karena menjadi dasar dalam pengukuran kinerja pemerintah. Selanjutnya adalah program. Program merupakan kumpulan kegiatan yang dirancang untuk mencapai sasaran yang tepat ditetapkan. Contoh program pada dinas ini antara lain program penyediaan pangan, program ketahanan pangan masyarakat, program pengawasan keamanan pangan, serta program pengembangan sektor pertanian dan peternakan. Dari program tersebut kemudian diturunkan menjadi kegiatan. Kegiatan adalah langkah awal yang dilakukan pemerintah seperti pelatihan kepada petani, distribusi bantuan alat pertanian, pengawasan kualitas pangan, serta pengembangan usaha pangan masyarakat. Tahap terakhir adalah sub kegiatan, yaitu aktivitas teknis yang dilakukan secara langsung di lapangan, misalnya pendampingan kelompok tani, penyediaan bibit, pengujian mutu pangan,
serta penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Seluruh tahapan tersebut membentuk suatu alur cascading yang paling terhubung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kinerja pemerintahan. Kinerja pemerintahan merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh proses cascading tersebut. Kinerja ini menunjukkan sejauh mana visi dan misi yang ditetapkan dapat dicapai melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengukur kinerja digunakan indikator kerja. Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan. Contohnya adalah indeks ketahanan pangan, tingkat inflasi bahan makanan, jumlah produksi pertanian, serta persentase penanganan kerawanan pangan. Selain indikator, kinerja juga dinilai berdasarkan beberapa aspek penting. Pertama adalah efektivitas, yaitu sejauh mana tujuan dan sasaran dapat tercapai. Kedua adalah efisiensi, yaitu bagaimana penggunaan anggaran dilakukan secara optimal. Ketiga, akuntabilitas, yaitu kemampuan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya. Keempat adalah kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat. Sebagai contoh, jika pemerintahan berhasil meningkatkan produksi pangan, menjaga harga tetap stabil, serta mengurangi jumlah masyarakat yang mengalami kerawanan pangan, maka kinerja pemerintah dapat dikatakan baik dan berhasil. Namun jika masih terdapat permasalahan seperti kenaikan harga pangan yang tidak terkendali, distribusi pangan yang tidak merata, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah masih perlu ditingkatkan. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa kinerja tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari proses pelaksanaan program. Apakah program tersebut tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kesimpulannya, cascading merupakan sistem yang menghubungkan visi, misi, tujuan, sasaran, program, hingga kegiatan secara terstruktur. Visi menjadi arahan utama, misi menjadi strategi, sedangkan kinerja merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh serangkaian tersebut. Terima kasih.